Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku akan membahas kasus tentang penemuan tubuh berseragam sekolah yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Yang mana dari kasus ini, polisi sampai kesulitan untuk mengungkapnya karena kecerdikan sang pelaku. Seperti apa kronologi ceritanya? Silahkan simak video ini sampai akhir. Kasus ini dimulai ketika ada seorang yang bernama Agus, warga Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang sedang memberikan pakan ikan bandeng di tambak miliknya. Ketika itu masih sekitar jam 7 pagi pada tanggal 22 Agustus 2023. Sembari ia memberi makan ikan bandeng peliharaannya, ia menelusuri aliran sungai yang menuju tambaknya. Tidak berselang lama, langkahnya pun terhenti ketika melihat sesosok yang terapung di aliran sungai tersebut. Agus pun mendekat untuk melihatnya. Sontak dia pun kaget ketika melihat sosok itu merupakan seorang wanita yang berseragam pramuka dan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Kemudian Agus pun melaporkan temuannya itu kepada polisi. Tidak berselang lama, polisi pun tiba di TKP bersama dengan petugas medis dari Puskesmas Mojo dan langsung melakukan evakuasi terhadap jenazah tersebut. Pada saat itu warga yang menyaksikan proses evakuasi tidak ada yang mengetahui identitas wanita tersebut. Yang berhasil teridentifikasi hanyalah seragam yang ia pakai. Diketahui seragam tersebut berasal dari sebuah sekolah SMA di wilayah Petarukan, Kabupaten Pemalang. Di dalam proses evakuasi terdapat luka pada bagian kepala dan perut korban. Selain itu ditemukan adanya sebuah karung yang dikaitkan pada leher korban dan berisikan 3 buah batu yang sangat besar di dalamnya, yang diduga tujuannya untuk menenggelamkan tubuh korban ke dasar sungai. Tubuh korban kemudian dievakuasi ke RSUD M. Asyari Pemalang untuk dilakukan identifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melalui proses pemeriksaan, dokter forensik tim dokter pun berhasil mengungkap identitas dari korban yang diketahui bernama Rika Indrayeni, wanita berusia 20 tahun. Warga Duku Gombong RT 2 RW 8, Desa Bulak Pelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dengan terungkapnya identitas korban, mematahkan dugaan jika korban merupakan seorang pelajar. Pihak kepolisian pun segera memanggil salah satu dari pihak keluarga, di mana dari hasil identifikasi ditemukan adanya kesamaan nama yang telah dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Berdasarkan kesaksian keluarga, jika Rika dikabarkan belum kembali pulang setelah pergi dari rumahnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023. Pada awalnya pihak keluarga tidak percaya jika jenazah yang ditemukan mengapung itu adalah Rika, dikarenakan Rika bukanlah pelajar. Bahkan kakak dari Rika yang bernama Kusmiati mengatakan jika adiknya sudah lulus SMA dan bekerja di sebuah rumah makan. Namun pihak kepolisian terus memaksa keluarga untuk datang ke rumah sakit guna mengenali korban secara langsung. Akhirnya pihak keluarga pun setuju hingga tiba di rumah sakit pada malam harinya. Meskipun keluarga tidak mengenali wajah dari korban, tetapi setelah dipastikan dari anggota tubuh lainnya, ditemukan adanya persamaan ciri-ciri postur tubuh, gigi, dan tai lalat. Akhirnya pecah tangisan dari keluarga Rika karena sudah meyakini jika tubuh tersebut merupakan tubuh anaknya, yaitu Rika. Berdasarkan kesaksian keluarga, jika pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, tepatnya pada jam 9 malam, diketahui jika Rika baru saja pulang dari pekerja. Namun tidak berselang lama, dia pun keluar rumah mengendarai sepeda motor tanpa berpamitan dengan keluarga.
Namun sejak kepergiannya itu, Rika pun tidak kunjung kembali. Keluarga mulai resah ketika malam semakin larut, sementara Rika belum kembali ke rumah. Keluarga pun mencoba menelpon Rika. Meskipun panggilan itu tersambung, namun tidak ada respon dari Rika. Akhirnya pada keesokan harinya, pihak keluarga pun melaporkan hilangnya Rika kepada pihak kepolisian. Hingga akhirnya pada tanggal 22 Agustus 2023, Rika pun ditemukan oleh Agus dalam keadaan sudah tidak bernyawa di sungai yang tadi kita bahas. Dari hasil otopsi menyatakan penyebab kematiannya adalah akibat adanya pendarahan di otaknya yang diduga merupakan hasil dari pemukulan benda tumpul, serta adanya tanda-tanda jika Rika dibekap hingga kehilangan nyawanya. Teka-teki dari pembunuhan ini masih menjadi misteri. Polisi terus berupaya mendalami kasus ini guna menemukan titik terang agar kasus ini segera bisa terungkap. Tanpa terasa, sebulan lamanya polisi melakukan penyelidikan dan sudah mendatangkan 11 orang saksi, tetapi pelaku pembunuhan ini pun masih belum terungkap. Pihak kepolisian terus bergerak dan bekerja demi bisa mengungkap kasus kematian dari Rika. Dan akhirnya upaya polisi pun berbuah hasil ketika menemukan titik terang dari jejak digital. Dari penemuan tersebut, polisi mencurigai satu nama terduga pelaku. Polisi bergerak secara rapi dan senyap guna memastikan jika sosok yang dicurigai itu adalah benar sebagai pelaku pembunuhan. Di dalam proses penyelidikan, Wakapolres Pemalang yaitu Kompol Gunawan Wibisono turun langsung untuk menyamar menjadi petugas sensus yang didampingi oleh kepala desa setempat guna untuk mendekati rumah terduga pelaku dan memastikan jika polisi mengincar orang yang tepat. Wakapolres memancing pelaku dengan pertanyaan-pertanyaan yang dalam. Akhirnya pelaku pun terpancing dan polisi pun meyakini orang tersebut memanglah sang pelaku pembunuhan. Akhirnya pada tanggal 22 September 2023, pelaku pembunuhan yang bernama Akrom Muzagi berusia 26 tahun berhasil ditangkap oleh polisi tanpa adanya perlawanan. Pelaku merupakan warga desa Sudirejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Dalam pengakuannya, jika motif pembunuhan ini adalah ingin menguasai harta korban. Ini semua berawal ketika mereka berkenalan di Facebook pada tanggal 5 Agustus 2023. Akrom berkenalan dengan korban Rika menggunakan akun palsu dan menggunakan nama serta memasang foto profil dari orang lain agar identitasnya tidak diketahui. Dari perkenalan itu, keduanya pun saling berbalas chat melalui pesan Messenger WhatsApp. Sampai pada akhirnya mereka sepakat untuk bertemu pada tanggal 20 Agustus 2023 di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Comal. Tepatnya di depan SMA Negeri 1 Comal pada jam 9 malam, dan mereka pun bertemu di depan sekolahan tersebut. Pelaku menemui korban menggunakan masker sehingga tidak timbul kecurigaan dari korban. Pada saat pertemuan itu, korban sempat diajak berkeliling untuk jalan-jalan menikmati malam. Sampai pada akhirnya, pelaku pun menghentikan motor di sebuah rumah area perkebunan di desa Sudirejo, Kecamatan Comal, yang tidak jauh dari rumah pelaku. Sepanjang pertemuan itu, pelaku tidak melepaskan maskernya. Rika meminta pelaku untuk melepaskan maskernya agar bisa melihat wajah aslinya. Namun ketika pelaku membuka masker dan Rika mengetahui penyamaran itu, tiba-tiba saja pelaku membekap dan menekan leher Rika dari belakang selama 15 menit yang membuat Rika akhirnya kehilangan nyawanya.
Mengetahui Rika yang sudah tidak bernyawa, pelaku berniat untuk menodainya. Namun niat itu pun diurungkan karena melihat kondisi korban yang sudah meninggal dunia. Pelaku mengaku sempat meninggalkan tubuh Rika di dalam rumah itu untuk pulang ke rumahnya, mengambil sebuah karung dan seragam pramuka, lalu kembali lagi untuk mengganti pakaian Rika dengan pakaian seragam pramuka dan membungkusnya menggunakan karung. Kemudian tubuh Rika dibawa menuju area sungai desa Belendung. Sebelum dibuang, pelaku pun memasukkan 3 buah batu besar agar tubuh Rika ikut tenggelam ke dasar sungai. Setelah melakukan aksinya, pelaku menjual motor milik Rika seharga 3 juta rupiah serta mengambil ponsel dan uang yang ada di dompetnya sebesar 900 ribu rupiah. Atas kejahatan yang dilakukan pelaku, dijatuhi hukuman maksimal penjara seumur hidup. Di dalam kasus ini ada pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu janganlah terlalu percaya dengan orang yang baru kita kenal di sosial media, karena bisa jadi orang itu bermaksud jahat, seperti penipuan, perampokan, atau pemerkosaan. Selalu waspada dan hati-hatilah di setiap langkah kalian. Oke, sekian dulu videoku hari ini. Terima kasih sudah menonton.